Guys, selamat pagi. Aku lagi parkir nih di City Center. Jadi kita lagi ada di Jewelry Quarter. Jewelry Quarter itu adalah tempat perhiasan yang paling terkenal di Birmingham. Ada Kakak Duta sama Monica di belakang. Jadi aku nungguin di mobil. Dari Lawson lagi pergi ke tempat untuk fix ring kita. Jadi engagement ring itu kan hilang ya setahunnya, dan sekarang lagi perbaiki. Sekarang lagi bikin janji dulu untuk ninggalin si ringnya di sini. So, aku di sini lagi nunggu, soalnya harus bayar parkir ya. Dan kita nggak lama, jadi nggak perlu bayar parkir juga. Tapi just in case aku nunggu di sini. Just in case nanti kalau ada inspektur atau yang ngecek tiket ke sini, baru nanti aku pindah gitu. Di sana ada polisi. Aku pikir itu inspektur, tapi ternyata bukan inspektur, bukan yang tukang pengecekan tiket gitu. Tiket parking ya. What are you doing, darling? She's just scraping the back. So, nanti sekalian keliling-keliling. Sebetulnya aku udah bikin video sebelumnya ya di Jewelry Quarter, tempat perhiasan-perhiasan di Birmingham yang terkenal. Tapi nanti kita keliling-keliling, kita lihat ya. Kita liatin ke kalian gimana penampakan tempat yang terkenal. Oh, itu David udah datang. Oke guys, sekarang kita sudah nyampe di McDonald's. So kita masuk ya. Suhu udara hari ini masih dingin guys. Aduh, so kita masuk ya. Seperti biasa kalau kita order di McDonald's ini pakai layar ini ya, di screen ini. Tapi bisa kita juga order di counter ya. Right here, so it would have like my years this month. So I had to take it last month to just give it a month before the new holidays start. But yeah, I mean it's all good really. Your face is getting back down to normal now. I tell you, it's freezing out. What we did is clearing the Shame though, isn't it? Why is it that expensive? It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Kita lagi ada di McDonald's deket tempat kita tinggal. Jadi kita tuh sering banget kesini karena Monica sama Duta itu seneng banget di McDonald's di sini karena ada Carla, bukan Corla ya, Carla. Tapi Carla ini sifatnya sama banget kayak Bunda Corla loh. Jadi kalau kesini tuh kayak ini mau ketemu Bunda Corla gitu karena namanya Carla. Tapi dia nggak mau dimasukin ke video karena dia bukan sosial gitu ya. Don't feel like having a Bud Light, plus tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. Bakley. So, tadi aku pesennya cuma burger aja. Burger juga itu cuma yang kecil ya, yang satu lapis gitu, yang one try. Kalau Duta tadi triple burger. Jadi aku cuma cheeseburger gitu. Dan pas nyampe rumah ada ini sisa daripada konsol, lebih baik dimakan aja gitu. Coba bismillahirrahmanirrahim.
Iya, tadi tuh aku ke McDonald, dan di McDonald itu seperti biasa tempat kita pergi ke McDonald pasti kita ke situ karena si Monica nggak mau ke tempat lain, maunya ke situ karena ada Carla di situ. Jadi Carla itu salah satu yang kerja di situ sebagai customer care-nya. Kita sering chat, sering kayak gitu, dan Monica suka banget di situ. Jadi kita tuh tadi ngobrol sedikit-sedikit. Lama kelamaan kok aku kayak familiar banget gitu. Ternyata pas aku kan ngikutin Bunda Cora, jadi aku keinget Bunda Cora gitu. Pokoknya dia itu versi Inggrisnya gitu, Carla ini. Cora kan, Bunda Cora itu kan kalau ngelucu gimana pakai bahasa Indonesia kan, gitu kayak live. Nah kalau aku ketemu sama Carla ini suka ngelucu, suka chit-chat kayak gitu, pakai bahasa Inggris karena dia kan British ya gitu. Dia kan bule. Jadi kayak kebayangkan aslinya kalau aku misalkan suatu saat ketemu Bunda Cora kayak gitu kali ya. Seru banget, jadi ya pokoknya seru deh. Ini cuaca di luar apa ya, mendung gitu tapi nggak hujan dan masih dingin. Nah bahkan kemarin juga kan aku baca di berita gitu ya, bakal ada snow katanya minggu depan, tapi we will see. Biasanya berita suka kayak gitu, pada kenyataannya selalu berubah gitu. Hi Zumi, let's see. Hai Zumi, kamu lagi ngapain di situ? Why you doing over there, darling? Kamu lagi ngapain? Kamu ngapain tadi pas mami lagi pergi? Kamu main sama sister, your big sister. Oh, where's my kissy? Kiss mami. Mwah. 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 Aslinya sih di luar mendung banget. Coba kita buka jendelanya deh. Ada terang benderang nih ya. Tuh, sebentar. Ini tadi jalan-jalan sebentar, ninggalin cucian, udah sampai kering sekarang. Kita makan dulu. Ke sini, anak-anak lagi nonton. Biasa kalau weekend gini kita nggak kemana-mana ya tadi. Jadi kita nggak punya acara sih pagi-pagi tadi, memang agak sibuk sekali. Monica itu tadi ada renang, terus Kaduta ada tuition 11 plus ya buat masuk ke sekolah grammar. Nanti aku share ke kalian ya tentang sekolah grammar di sini tuh seperti apa, atau sekolah secondary school, atau setelah primary school, setelah lulus SD ya, setelah lulus SD itu kemana gitu, karena sistemnya kalau ngikutin Indonesia itu ada sedikit berbeda ya, agak berbeda gitu. Sebentar aku ini dulu ya, beresin dulu ini ya, sangat berbeda gitu. Kebetulan di daerah aku ini, di area aku ini, untuk primary schoolnya memang sangat-sangat bagus sekali. Tapi untuk secondary school, untuk anak cowok ini memang agak tricky ya. Nggak ada rekomendasi dari beberapa survei orang tua di sini ya, yang anaknya masukin ke stage school gitu. Tapi ini untuk kalangan yang orang tuanya yang educated ya gitu. Nggak ada rekomendasi. Tapi kalau anaknya mau dicampurin, mau yang penting asal aja sekolah lah, nggak apa-apa. Reputasi atau sekolah bagus atau enggak, toh nggak ngejamin juga anaknya suatu ketika besar nanti sekolah yang bagus itu akan menjamin masa depan. Nggak gitu ya. Kalau gitu bisa aja masuk kemana aja. Tapi kalau bagi kita gitu ya, walaupun memang tidak 100% menjamin kalau sekolah bagus itu akan menjamin masa depan anak di kemudian hari. Tapi kita sebagai orang tua, kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita ya. Dari pendidikannya, dari lingkungan pendidikannya yang akan mensupport dia in the future gitu ya. So, wait a minute. Back again. Guys, asli ini dingin sekali. So, makanya kita tuh lagi berjuang sekarang Kakak Duta untuk masukin ke grammar school. Tapi untuk grammar school itu memang kita harus ujian ya, untuk masuk ujian dulu, dan kita nggak bayar gitu. Jadi standarnya sekolah bagus tapi kita nggak bayar, tapi dengan ujian itu. Jadi untuk masuk grammar school itu ada ujiannya dulu. Untuk skor masuk ke grammar schoolnya juga lumayan agak tinggi gitu. Jadi membutuhkan pelajaran tambahan selain dari sekolah gitu. Jadi nggak bisa mengandalkan dari sekolah aja. Makanya di sini tuh banyak sekali tuition, mau private atau juga ada program dari sebuah
akademi misalkan gitu ya, atau kursus gitu ya untuk 11 plus di sini banyak sekali. Nah, kalau untuk kakak duta itu kan tipikal anaknya yang nggak bisa konsentrasi gitu, untuk dia just sit himself, hanya duduk dia sendiri itu dia bisa konsentrasi. Tapi kalau duduk berbarengan dengan banyak orang, anaknya tuh sangat mudah sekali get distracted gitu. Jadi anaknya gampang sekali nggak fokus gitu. Jadi kita punya personal tutornya yang khusus dia aja gitu. Jadi si tutornya datang ke sini ke rumah gitu. Dan itu pun untuk masuk grammar school kita nggak paksain gitu sama dia gitu, maksain pokoknya kamu harus masuk grammar school biar nanti begini-begini, enggak sama sekali. Jadi awalnya karena memang primary school di mana duta masuk itu memang kebanyakan orang tuanya yang sama dengan pemikiran kita gitu. Jadi untuk sekolah anaknya tuh harus yang bagus gitu, ospednya yang benar outstanding, pokoknya yang outstanding school gitu rate-nya. Otomatis dari teman-temannya kakak duta juga kebanyakan pengennya masuk ke grammar school, pengennya masuk yang sekolah yang terbaik begitu ya. Dan itu pun salah satu jadi memotivasi dia juga gitu, oh pengen ke sekolah itu. Nah dibarengin harapan kita juga pengen banget kita duta masuk ke grammar school. Nah ketika itu waktu duta year 4 kita udah bilang ke kakak duta nanti udah mau year 5 loh. Jadi untuk year 5 itu udah kita mulai pencarian harus kemana kita secondary schoolnya, kakak duta mau kemana nanti. Kita tuh tanya ke duta kamu mau nggak masuk ke sekolah grammar ke sini? Terus dia responnya, oh iya mau banget mami, itu yang aku mau, dia bilang gitu. But duta, to get that school you have to work hard, really hard, not just hard but really really hard. You have to push yourself as much you can gitu. Kita udah kasih pandangan bahwa untuk masuk ke sekolah grammar itu tidak hanya kerja keras tapi harus kerja keras gitu ya. Salah satunya dengan tuition, memanggil tutor untuk 11 plus. Dia setuju, dia sendiri bahkan yang oke, mau ke situ berarti salah satu jalannya yang bisa kita lakukan adalah dengan 11 plus itu, dan dia mau, dan dia decided himself. Jadi ya udah akhirnya anaknya pengennya ke situ, kita support gitu, dan harapan kita juga begitu. Kita tahu ya bagaimana pressure-nya masuk ke sekolah yang memang tuntutan akademiknya yang sangat tinggi. Itu juga akan menjadi sebuah yang harus kita pikirkan gitu ya, mental anaknya juga nanti. Oke, misalkan ujian itu laki misalkan lulus, tapi nanti gimana untuk pressure dari kurikulum dari sekolah itu sendiri gitu, bagaimana. Tapi aku melihat kakak duta ini memang anaknya bukan anak yang kayak nerdy banget, bukan anak yang akademis banget, tapi dia itu hardworkingnya. Ketika dia determine pengen sesuatu, dia bisa, he can do it gitu. So ya kita believe in him, kita percaya bahwa dia mampu gitu. So iya pokoknya we will see gitu. Kalaupun enggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan enggak masuk ke sekolah grammar, kita enggak nemu sekolah stage yang bagus menurut kita, pasti kita masukkan duta ke independent school gitu guys. Independent school tetap pakai exam juga, cuman rate nilainya tuh nggak terlalu yang tinggi banget seperti grammar school gitu. Oke, itu sedikit informasi tentang sekolah secondary school yang ada di sini yang sekarang kita akan menghadapinya gitu. Karena kakak duta September itu udah mulai ujian gitu, examnya. Aku yang deg-degan, dia yang biasa aja sih. Tapi tutornya juga udah mention ke kita sih. Jadi setiap minggunya tuh satu kali setiap hari Sabtu selama 2 jam. Jadi kita tuh monitor terus, tanya ke tutornya juga apakah ada potensial ini anak buat masuk ke grammar. Tutornya bilang duta bisa. Dan aku juga kadang-kadang ya anak-anak suka gitu ya, kadang-kadang malas, kadang-kadang gimana. Aku selalu ngingetin, are you sure you still wanna go to that school? Jadi kita tuh selalu remind dia, kalau kamu mau kamu harus ngerjain ini. Jadi kita tuh kalau kamu memang nggak mau atau kamu udah memang lost interest with that school, jadi ya udah mami lebih baik stop. Jadi kita nggak buang waktu, kamu nggak terlalu terpressure, dan kita juga nggak buang uang gitu ya. Tapi dia tetap determine, oh iya akhirnya diberikan pengertian, jangan lelah karena ini kamu dia kan udah hampir setahun sekarang 11 plus. Nah sekarang kamu udah hampir setahun loh gitu ngejalanin ini, tinggal beberapa bulan lagi sampai nanti exam gitu. Akhirnya dia bilang, oh it's okay. Akhirnya dia dengan sendirinya enjoy. Dan hari ini tadi dapat result dari tutornya bahwa duta is interesting. Jadi dia tuh ada improve sedikit dari duta, ketertarikannya dengan grammar gitu ya, dengan English.
Jadi itu berita positif buat kita gitu ya, mudah-mudahan keep continue dan kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan fasilitas apa yang dia butuhkan gitu, dan kita support tentunya. Pokoknya yang terbaik buat dia. In the end, apapun balik lagi ke dia punya keputusan sendiri. Selama positif kita dukung gitu. Jadi kita nggak memaksa, apalagi memaksa ya untuk dia mengikutin apa yang kita mau gitu. Jadi kita yang ngikutin apa yang dia mau gitu, dan alhamdulillah selama yang dia mau adalah positif gitu. Oke guys, aduh capek banget hari ini, pengen liburan asli.